Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita masih akan membahas tentang apa itu harta gono gini. Atau dalam bahasa lain, harta gono gini juga sering disebut dengan istilah harta bersama. Ini ada satu pertanyaan menarik di kolom komentar. Jika istrinya tidak bekerja atau tidak menghasilkan uang, apakah harta tetap dianggap sebagai harta gono gini di dalam rumah tangga? Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, istilah harta gono gini atau harta bersama sebenarnya dalam fikih keluarga atau dalam hukum waris Islam yang mengacu pada hukum fikih faraid sama sekali tidak dikenal dengan istilah harta gono gini. Yang ada adalah harta suami ya harta suami, harta istri ya harta istri. Itu acuan pertama. Kemudian di Indonesia dikenal dengan istilah harta gono gini atau harta bersama. Itu paling mudah dirujuk di kompilasi hukum Islam atau undang-undang perkawinan tentang harta bersama, yaitu undang-undang tahun 1974. Nah, kalau saya pribadi termasuk orang yang tetap memegang teguh prinsip bahwa dalam Islam itu tidak ada harta gono gini secara langsung. Karena harta gono gini yang disebut di dalam kompilasi hukum Islam ataupun undang-undang perkawinan tahun 1974 itu adalah harta yang dihasilkan suami istri atau suaminya saja atau istrinya saja pasca terjadinya perkawinan. Misalkan ada laki-laki perempuan menikah. Di awal menikah mereka taruhlah belum punya harta sama sekali. Kemudian suami istri ini bekerja, menghasilkan rumah, menghasilkan aset kekayaan. Maka secara otomatis harta itu dianggap sebagai harta gono gini. Atau kasus yang kedua, istrinya di rumah, terserah mau ngapain aja, yang bekerja adalah suami. Maka ketika suami menghasilkan harta kekayaan dari pekerjanya dan istri di rumah entah ada alasan maupun tidak ada alasan, maka semua yang ada di dalam rumah tangga dihasilkan dari pekerjaan setelah menikah, maka dianggap sebagai harta gono gini. Atau yang ketiga, suaminya pemalas, nggak mau kerja, nggak mau inisiatif nyari duit, dan semua kebutuhan rumah tangga itu ditanggung oleh istri. Istri yang bekerja, istri yang berpenghasilan. Itu juga menurut KHI, kompilasi hukum Islam, dan undang-undang perkawinan 1974 itu juga dianggap sebagai harta gono gini. Nah, sekali lagi saya termasuk orang yang sangat tidak sepakat dengan adanya harta gono gini dengan konsep yang tadi saya sebutkan di dalam undang-undang 74 atau kompilasi hukum Islam. Nah, kalau saya yang dianggap sebagai harta gono gini atau harta bersama, satu, ini saya pribadi kalau saya merujuk pada fikih, bahwa setiap suami maupun istri memiliki hak hartanya masing-masing. Suami punya harta, istri punya harta. Hanya saja pada harta suami ada kewajiban untuk menafkahi istri. Sedangkan pada harta istri tidak ada kewajiban istri menafkahi suami. Itu prinsip pertama. Kemudian yang kedua, kehidupan rumah tangga itu memang kehidupan yang berdasarkan kesepakatan-kesepakatan. Misalkan saya pribadi, saya bekerja di luar rumah dan saya berpenghasilan. Istri saya kebetulan orang yang fokus menjadi ibu rumah tangga. Tapi karena istri saya ini sebenarnya punya basic untuk bekerja, karena istri saya juga seorang sarjana, tapi karena permintaan saya, istri saya banyak beraktivitas di dalam rumah, ngurusin rumah, ngurusin anak-anak. Tapi sebenarnya kalau istri saya ini mau bekerja atau dia memaksa bekerja, maka saya yakin dia juga punya penghasilan. Tapi karena saya yang keberatan, istri saya tetap saya minta di rumah saja, tidak perlu bekerja di luar rumah. Sehingga fokus istri saya ya bekerja di dalam rumah, ngurusin saya, ngurusin anak-anak saya, ngurusin rumah tangga dan lain-lain. Nah, istri saya bisa tenang dengan seperti itu tanpa harus memikirkan kerja di luar dan berpenghasilan. Saya bilang, saya yang fokus kerja di luar rumah. Nanti ketika saya punya penghasilan, maka semua penghasilan saya ini menjadi milik kita berdua.
Ini kesepakatan saya dengan istri. Biar, maksud saya membuat kesepakatan itu biar istri saya fokus di rumah sebagai ibu rumah tangga, ngurusin saya, ngurusin anak-anak saya, ngurusin rumah kita gitu. Dan saya yang fokus di luar gitu. Gitu ya. Jadi saya buat kesepakatan seperti itu. Nah, biar istri saya tenang di dalam rumah, saya bilang setiap hasil pekerjaan saya atau aktivitas saya yang menghasilkan uang itu menjadi milik kita berdua. Maka ketika saya bisa beli rumah, saya bisa beli kendaraan, saya punya gaji berapapun, itu saya ikrarkan itu merupakan harta kita berdua. Nah, artinya kalau saya memahaminya, saya pribadi ini berdasarkan kesepakatan dalam rumah tangga, itulah yang saya anggap sebagai harta bersama atau harta gonogini. Makanya teman-teman sekalian, kalau Anda berstatus sebagai seorang anak, ketika salah satu orang tua kalian meninggal dunia, bapak atau ibu, maka kalian sebagai anak yang sudah dewasa mestinya tidak gegabah, tidak mudah menganggap bahwa harta ini merupakan hartanya bapak dengan alasan ibu tidak kerja. Konfirmasi dulu ke ibu, tanyakan dengan baik-baik, Bu, apakah harta ini ada kesepakatan antara ibu dan bapak? Karena yang kami tahu memang yang bekerja bapak. Apakah bapak dan ibu punya kesepakatan tentang harta ini milik siapa gitu. Jadi jangan kemudian bapaknya meninggal dunia, anak tetap memaksakan bahwa harta itu adalah harta milik bapak pribadi, tidak ada sedikit pun hak milik ibu. Dan ini salah juga. Makanya kalau terjadi kematian antara suami atau istri yang meninggal dunia, maka anak-anak mereka ini mestinya mencari konfirmasi yang jelas. Jangan memaksakan bahwa oh ini harta milik bapak karena bapak yang bekerja. Tidak bisa seperti itu, karena suami istri itu punya kesepakatan. Jadi makanya kalau terjadi kematian antara suami atau istri mana yang duluan, maka anak itu meminta konfirmasinya kepada pasangan yang masih hidup. Tadi antara bapak dan ibunya, yang meninggal bapak ya berarti anak wajib meminta konfirmasi. Terlepas itu apakah benar atau salah itu di luar tanggung jawab kalian, di luar kewajiban anak untuk mengkonfirmasi sampai benar-benar detail, nggak bisa. Karena memang kadangkala kesepakatan suami istri itu ada di atas ranjang, di dalam kamar. Jadi anak itu nggak pernah tahu kondisi itu. Makanya ketika terjadi hal semacam tadi tentang status harta ini milik siapa, tanya sama ibu, tanya sama bapak gitu. Kalau yang meninggal bapak ya tanya kepada ibu. Kalau yang meninggal ibu tanya sama bapak. Sebenarnya harta ini harta siapa gitu. Makanya banyak hal teman-teman sekalian. Ketika ada yang nanya ke saya tentang harta waris dari orang tua, saya pastikan pertanyaan saya pertama adalah itu harta siapa? Harta bapak murnikah? Atau harta ibu murnikah? Atau justru ini harta bersama? Nah, harta bersama yang saya maksud itu bukan sekedar terjadinya pernikahan, karena itu dolim. Harta gonogini yang ada itu menurut saya, menurut kompilasi hukum Islam itu, menurut saya pribadi dolim. Kenapa saya anggap dolim? Karena boleh jadi ada suami yang bekerja dan istri memang pemalas, sehingga dia harus mengangkat pembantu segala macam, ngurusin anak pembantu, ngurusin dapur pembantu. Istrinya cuman menjadi istri sosialita saja. Dan itu kalau kemudian tiba-tiba ada harta gonogini dengan cara seperti itu, ya dolim kepada suami, nggak boleh. Atau sebaliknya ada suami itu yang tipikal pemalas, nggak mau kerja, nggak mau ngapa-ngapain, pokoknya semuanya bergantung pada istri. Nah, kalau kemudian menerapkan harta gonogini menurut undang-undang atau menerapkan gonogini menurut kompilasi hukum Islam KHI, ya jelas ini dolim kepada istri. Artinya istri yang capek-capek kerja kok tiba-tiba dianggap sebagai harta gonogini. Ya ini tidak benar. Makanya saya kembalikan bahwa setiap suami maupun istri memiliki hak penuh atas harta yang dia punya. Namun dalam harta suami ada kewajiban untuk menafkahi istri, dan dalam harta istri tidak ada kewajiban menafkahi suami. Itu konsep dalam rumah tangga dalam menurut Islam gitu ya. Namun kalau terjadi kesepakatan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, maka yang digunakan adalah kesepakatan itu. Sekalipun minta penjelasan, minta konfirmasinya dari salah satu pasangan yang masih hidup kalau ini terjadi peristiwa kematian. Gitu teman-teman sekalian, semoga bisa difahami. Terima kasih.